Awal mulanya itu tahun 2018 Mas. Saya bulan April itu mulai ternak, belajar dari Barokah Farm Ngadiluwih, itu kan keponakanku. Ya itu awalnya seperti itu. Mulai buat kandang bulan April, terus ngisi. Pertama ternak itu 10, karena saya breeding ya Mas. Saya induk 10 dengan pejantan 1. Itu awalnya dulu seperti itu. Sekarang kapasitas sekitar 150-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sugiarti dari Barokah Farm Bangkok Ngurah. Yang di sini mayoritas etawa, tapi ada juga bur, pejantan bur, karena pengen nyilang nih gitu loh Mas. Jadi anaknya kayaknya jadi apa nanti. Terus ini terakhir saya masuk nih sanen, pejantan sanen. Terus sama beli itu bakalan sapera kemarin itu. Karena gini, pertama kan saya sebagian kan tak perah. Ya memang breeding, basicnya breeding, tapi kadang dengan berjalan waktu kan kita bisa lihat, oh ini susunya bagus, ini yang cukup untuk anaknya saja gitu. Ya, yang susunya bagus-bagus itu akhirnya saya perah, gitu loh. Jadi untuk biaya operasional itu sebagian kita ngambil dari hasil susunya itu. Nah, terus kemarin itu saya ngambil sapera, kan sapera itu kan untuk susu ya, kambing untuk susu. Jadi saya mulai nyoba itu, mungkin nanti saya bisa sebagian fokus di breeding, sebagian di susu gitu loh. Untuk ukuran induk plus anak itu biasanya 125 kali 150 ya. Terus untuk pembesaran itu 70 kali 125. Dan untuk koloni, kalau koloni itu tergantung punyanya tempat gitu aja. Koloni itu kan biasanya kalau untuk ngawinkan saya pakai yang model koloni itu. Kalau sudah nanti dicampur dua kali siklus itu nanti tak ambil saya pisah di kandang indukan. Biasanya ya saya 1:10 maksimal, tapi kan kita lihat kan tiap kambing itu kan kawinnya enggak bareng. Biasanya yang minta kawin itu tak masuk nih gitu. Biasanya kalau sekali koloni itu kan biasanya beranaknya bareng Mas. Kalau misalnya indukan 10 itu kalau rata-rata pakai 2 ya berarti kan 20 ekor. 20 ekor itu saya punya koloni 3. Ya rata-rata lah di kisaran 50 ekor lah sekali panen. Kalau pakan saya pagi pakai keringan, pakai buat campuran sendiri. Terus kalau sore pakai full hijauan. Kalau untuk komposisi biasanya saya pakai 40 protein, 60% serat. Kalau di kilo itu per ekor biasanya kalau yang besar-besar ya, yang besar-besar itu kisaran 8 on sampai 9 on lah. Pagi, sore kan hijauan. Kalau hijauan saya los. Ini kan usaha keluarga ya Mas. Maksudnya kan anak-anak tak libatkan. Jadi saya cuma punya yang bantu 1 sama anak-anak. Itu ada 2 orang itu, cewek sama cowok itu. Jadi semua tak libatkan karena apa? Nanti kan mereka bisa belajar untuk regenerasi juga Mas. Karena apa? Anak sekarang itu kalau disuruh apa ya? Anak sekarang itu senengnya masih orientasinya kan masih jalan, masih gitu ya. Ini mulai tak ajari itu, nanti kalau misalnya kan usaha ini bisa diteruskan ke mereka gitu loh. Susu. Tapi susunya sekarang ini kan kemarin saya masih bisa buat rasa-rasa, buat es krim. Sekarang tenaganya enggak nutut, akhirnya saya cuma jual susu yang segar itu tak kemasi, masuk freezer itu aja. Terus sama ya kan anak-anakan itu sama ya produknya ya kambing Mas. Gimana ya, kita pengennya ya menambah income lah Mas ya.
Itu yang utama sebetulnya, menambah income, terus mengisi kesibukan juga. Kan daripada kita serugi-ruginya orang punya usaha kan masih rugi orang nganggur ya Mas. Ya makanya itu mulai daripada saya nganggur gitu aja. Saya itu sudah nyoba berbagai macam Mas. Dulu saya pernah ternak sapi, itu kandangnya masih di situ, ada 16 ekor kalau enggak salah. Sapi saya enggak bisa handle Mas, karena sapi kan besar, dia kan juga bentuknya besar, saya enggak bisa handle untuk perempuan loh ya. Kan harus setiap hari harus bersihkan kandang. Kalau domba, kalau kambing, itu saya bersihkan kandang sudah enggak mikir. Sudah enggak mikir bersihkan kandang karena apa? 2 minggu sekali sudah ada yang bersih nih. Saya dapat uang itu loh. Lebih akhirnya setelah sapi itu saya pernah bebek Mas juga. Ini pernah tak isi 5.000 ekor juga bebek. Kendalanya di bau. Kan kita di kampung juga tuh Mas. Jadi sebelah itu mulai protes ya, akhirnya saya sudah berhenti dari bebek itu. Terus setelah itu terus baru merambah ke kambing. Sebetulnya kalau kendalanya juga nggak begitu berarti Mas sebetulnya ya. Ya awal-awal dulu kita kan biasanya yang sakit, yang melahirkan. Repotnya itu kalau posisi induan sebanyak ini ya toh. Kalau malam, biasanya malam melahirkan malam itu yang paling riskan. Kan karena kita tidak ada yang jaga kandang. Jadi kadang tuh ada yang melahirkan, nggak ketolong, apa-apa gitu. Kalau masih siang gini masih enak juga sih. Kalau siang masih ada orang, jadi bisa nulung. Kalau beranak malam itu, kalau dia lancar, melahirkannya lancar, nggak ada masalah. Tapi kadang kan ada anaknya yang kegedean, ada yang harus perlu pertolongan, itu yang butuh perhatian ekstranya di situ. Resiko terbesarnya gini. Kambing biasanya anaknya terlalu gede, dia induknya nggak kuat ngeden itu loh Mas. Kadang kepalanya keluar dulu, terus badannya nggak bisa keluar, akhirnya kan dia mati. Ada yang keluar tapi kecepit, diinjek-injek induke, itu yang paling resiko di situ. Ya kalau penanganan ya akhirnya gini. Kita kan biasanya kan nanggali, ini waktu lahirannya tanggal segini. Ya itu kalau malam patroli Mas, jadi gantian sama bapak. Jadi misalnya nanti jam 9, jam 10 bapak yang keliling. Terus nanti biasanya saya habis subuh itu keliling gitu. Ya itu caranya ngatasi. Jadi tetap diawasi lah. Karena kita juga kan pekerjanya juga kalau malam enggak ada. Ya semua dihandle sendiri toh. Jadi harus kerjasama dengan orang rumah gitu. Kalau saya nggak pakai medsos Mas, ya saya itu cuman dari mulut ke mulut biasanya. Dari awal-awal dulu itu susu pemasaran memang sulit Mas. Awal ternak dulu pemasaran susu memang sulit. Kadang kita sampai over produksi gitu. Tapi sekarang sudah punya banyak langganan. Kadang malah saya itu ngambil dari peternak-peternak lain. Kita ya berusaha Mas ya, tambah besar, tambah lancar untuk pemasaran, dan kita tetap berkembang gitu, maunya seperti itu. Semuanya itu butuh kemauan Mas, yang penting itu satu, tekad dan kemauan. Semua pekerjaan itu ndak ada yang mudah, juga ndak ada yang sulit, tinggal kita kemauannya dirinya kita sendiri itu loh. Anak-anak sekarang itu kan ya karena pengaruh medsos, pengaruh itu kan ya seperti itulah. Senengannya cuman HP aja tiap hari, kok bukannya anak orang lain, anakku sendiri juga seperti itu. Makanya ini mulai tak libatkan, biar mereka itu tak libatkan, biar tahu oh sulitnya cari uang itu seperti ini ya, gitu loh. Jadi ndak mereka itu bisa, oh ternyata itu cari uang itu juga sulit, nggak semudah cuman menghabiskan aja gitu loh maksud saya. Ya itu, pokoknya ada kemauan, pasti bisa ada jalan. Terima kasih untuk semua pemirsa. Ini suka dukanya ternak kambing juga seperti ini.
Semoga bisa memberikan motivasi untuk semuanya, terutama untuk ibu-ibu. Tidak ada yang sulit sebetulnya. Ibu-ibu pun bisa menghandle untuk seperti ini pun bisa sebetulnya, ibu-ibu pun. Bisa untuk menambah income, bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi semuanya boleh bisa mengerjakan seperti saya. Dan juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.